Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami menikmati perayaan Paskah, terutama di masa oktav Paskah ini. Semoga sabdamu yang kami dengarkan di masa ini, teristimewa hari ini, mengajak kami untuk semakin merenungkan arti kebangkitan putramu dalam hidup kami. Sehingga kami kiranya dapat melihat secara rohani kebangkitan itu dan memberikan kami kegembiraan karena beriman kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, 2 hal menurut saya ide menarik dari bacaan ini tanpa bermaksud menutup kemungkinan ada ide lain yang bermakna. Itu adalah yang pertama, ketika akhirnya Yesus memanggil nama Maria Magdalena. Maria. Yesus memanggil nama, menyebut nama. Sebelum Yesus menyebut nama dan sebelum Maria mendengar namanya dipanggil oleh Yesus, Maria tidak tahu bahwa dia sudah bercakap-cakap dengan Yesus. Sudah ada dialog. Sudah melihat, sudah berdialog. Tetapi tidak sampai ke kedalaman hatinya sebelum akhirnya pertemuan itu menjadi sangat personal, pribadi. Dengan nama. Yesus menyebut nama Maria dan Maria Magdalena sendiri menyebut Rabuni, guru. Sebutan yang sangat personal juga. Mengakui Yesus itu sebagai gurunya. Nah, hal semacam ini juga
barangkali terjadi juga pada kita. Kita berdialog, kita pergi ke gereja, kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak menyentuh hati karena tidak personal. Tidak personal. Dari pihak kita, kita tidak mendengar bahwa Yesus menyebut nama kita. Nah, ketika panggilan, ketika pertemuan dengan Allah itu bersifat sangat pribadi, intim, antara aku, bukan kita melulu dengan kita dengan Allah, tetapi aku dengan Allah. Pertemuan itu memberi makna yang jauh lebih dalam. Dan yang menarik, kita sampai pada poin kedua, meski panggilan itu personal, dimensinya adalah interpersonal. Nah, artinya tidak cukup dan berhenti pada diri sendiri. Tetapi kita dengar tadi, Maria pergi dan berkata kepada murid-murid. Pergi dan berkata. Bermisi dan mewarta. Ini dilakukan oleh Maria setelah dia bercakap-cakap secara personal dengan Yesus pribadi. Nah, demikian juga para pengikut Kristus dan kita yang mengklaim diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita yakini bahwa Yesus sendiri juga memanggil kita secara pribadi. Diajak juga untuk pergi dan berkata. Di tengah keluarga dimanapun berada, sejauh mungkin bisa kita lakukan. Tidak semua kita menjadi pengkhotbah, pembuat homili atau pewarta di jalanan. Dan memang tidak dituntut harus dengan cara demikian. Sebab kita lihat tadi Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid, dia tidak mengajarkan banyak teologi. Nah, apa yang dia katakan? Aku telah melihat Tuhan. Dia tidak mengatakan kalian harus melihat Tuhan. Tuhan itu adalah ini dan itu. Dia tidak membuat konsep-konsep. Dia tidak melahirkan teori-teori. Tapi dia berangkat dari pengalaman. Aku telah melihat Tuhan. Dan ini adalah kesaksian yang menggerakkan orang. Semoga juga kesaksian kita menggerakkan orang, karena bukan terutama ingin membuat orang supaya terajak, tetapi karena kita berangkat dari pengalaman pribadi. Akulah, ekomi. Inilah saya yang telah melihat Tuhan itu. Saya sendiri telah melihatnya. Dan kesaksian macam ini yang mendorong orang ingin lebih mengenal Yesus. Semoga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.